Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa Mudoroso Mataraman yang insyaallah dalam karunia nikmat dan keberkahan dari Allah SWT. Pada pagi yang cerah ini saya akan mengajak bincang-bincang atau ngobrol tentang sejarah atau riwayat, atau dalam hal ini lebih fokus ke nasab dan silsilah Kiai Soleh Darat Semarang, seorang ulama yang sangat populer pada abad 19. Berbicara tentang nasab atau silsilah Kiai Soleh Darat Semarang ini, data yang saya temukan dari pihak Duriyah Kiai Soleh Darat Semarang baru mencatat bahwa Kiai Soleh Darat ini silsilahnya yang dicatat baru sampai ayah, yaitu ayah Kiai Soleh Darat namanya Kiai Umar Semarang. Kiai Umar Semarang ini adalah merupakan ulama pejuang bersama-sama Pangeran Diponegoro. Tetapi mengenai silsilah nasab secara jauh atau lebih lengkap dari pihak Duriyah sebenarnya belum membuat suatu catatan lengkap. Kami mencoba untuk mencari data, mencari informasi ke beberapa tokoh ya. Di antara yang pertama, saya menemui ulama sekelas nasional yaitu Habib Lutfi Pekalongan. Di sana ketika saya sowan, saya mencoba untuk mencari data, informasi, nasab dan silsilah Kiai Soleh Darat Semarang. Ini beliau Habib Lutfi menjelaskan bahwa Kiai Soleh Darat Semarang ini dari jalur ibu ini bersambung sampai Sunan Kudus ya. Kalau di Kudus itu ada ulama Mbah Singopadon. Nah inilah jalur Mbah Soleh Darat melalui jalur ibunya ini sampai Mbah Singopadon, kemudian naik-naik sampai Sunan Kudus. Kemudian dari jalur ayah, menurut Habib Lutfi dijelaskan bahwa Kiai Soleh Darat ini bersambung sampai yaitu Raden Patah Demak, yaitu raja atau Sultan Demak. Kemudian kami mencoba untuk menggali beberapa informasi atau data yang lain. Kami menemukan suatu data atau suatu riwayat dari keluarga yang ada di Jepara. Di sana ada yang menjelaskan bahwa Kiai Soleh Darat Semarang ini masih bersambung dengan ulama Pati yaitu Simbah Muta Makin. Ada sebagian ulama dari Jepara juga ada yang berkeyakinan bahwa Kiai Soleh Darat Semarang ini ayahnya Simbah Ki Umar. Kemudian ayahnya atau kakek dari Kiai Soleh Darat Semarang ini Simbah Tasmin dari Mayong Jeporo. Namun saya masih bertanya atau masih penasaran, bisa jadi Mbah Tasmin ini bukan ayah dari Ki Umar, tetapi bisa jadi Mbah Tasmin ini adalah bapak mertua dari Mbah Umar. Kemudian dari beberapa data yang lain kami mencoba juga mendapatkan data dari Mbah Tamam dari Solo Tigo. Di sana Mbah Tamam ini aslinya dari Bonang, dari Demak. Di situ dijelaskan oleh Mbah Tamam sebenarnya Mbah Soleh Darat ini bersambung dengan ulama dari Bonang namanya Mbah Kiai Santri. Ada lagi data dari salah satu dari Mbah Abdullah Sajat Pedurungan. Di situ menjelaskan bahwa Kiai Soleh Darat ini bersambung kepada Sunan Bonang. Baiklah para pemirsa, tentang nasab dan silsilah Kiai Soleh Darat ini
sangat menarik untuk kita bincangkan, sangat menarik untuk kita kaji lebih lanjut ya. Bahkan kita juga sangat menarik apakah Kiai Soleh Darat Semarang ini merupakan bagian daripada Ahlul Bait atau para habaib. Ini memang timbul suatu kontroversi atau merupakan suatu tanda tanya. Ada yang berkeyakinan bahwa Kiai Soleh Darat Semarang ini masih bagian daripada Duriyah atau bagian daripada Ahlul Bait atau habaib. Namun ada sebagian pendapat yang mengatakan bahwa Kiai Soleh Darat Semarang ini asli ulama Jawa. Namun bisa saya tambahkan di sini bahwa salah satu istri Kiai Soleh Darat Semarang ini ternyata seorang Ahlul Bait, yaitu Raden Ayu Siti Aminah, seorang syarifah. Yaitu Raden Ayu Siti Aminah ini adalah binti Said Ali bin Hasan Munadi Al-Ba'bud. Ya, ini dari Purworejo ya. Simbah Hasan Munadi ini merupakan menantu dari Hamengkubuwono II, raja dari Kasultanan Ngayogyakarta ya. Ini merupakan suatu data bahwa Kiai Soleh Darat Semarang mempunyai istri, di antaranya adalah seorang syarifah yaitu Raden Ayu Siti Aminah. Bisa kita temukan lagi bahwa salah satu putra Kiai Soleh Darat Semarang namanya Mbah Kholil. Ini ternyata dari istrinya juga ada yang keluarga Ahlul Bait ya, istri yang dari Kendal. Ada lagi data seorang cucu Kiai Soleh Darat Semarang namanya Mbah Umar. Ini ternyata juga kita temukan bahwa Mbah Umar sendiri ini mempunyai istri ya, ini juga merupakan keluarga Ahlul Bait atau habaib ya. Barangkali ini juga sedikit banyak menguak ya, bisa jadi atau sangat kuat bahwa Kiai Soleh Darat ini bisa jadi merupakan bagian keluarga Ahlul Bait atau habaib. Namun demikian data ini masih perlu kita lacak lebih lanjut ya. Yang jelas bahwa Kiai Soleh Darat Semarang ini ulama yang sangat punya jasa besar ya, mempunyai karya sebanyak 14 karya kitab ya. Kemudian juga mempunyai murid-murid yang merupakan tokoh-tokoh nasional, merupakan ulama-ulama yang menolorkan yaitu ormas kebangsaan ya. Di antaranya bisa kita catat muridnya adalah ada Simbah Hasyim Asy'ari pendiri NU, ada Kiai Ahmad Dahlan pendiri Muhammadiyah, ada Raden Ayu, Raden Ajeng Kartini, dan beberapa ulama-ulama nasional atau tokoh pesantren yang ada di Jawa. Demikian para pemirsa Ngudoro Mataraman, semoga bincang-bincang pada pagi kali ini bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.